Akhir-akhir ini kamu tentunya mendengar bahwa Yusuf Hamka mengaku negara berhutang 800 miliar kepadanya. Tentunya bukan uang yang sedikit. Cuman kita tidak ingin membahas tentang bagaimana Yusuf Hamka merasa memiliki tagihan kepada negara. Tapi menariknya adalah bagaimana negara bisa punya hutang, kepada siapa, bagaimana caranya. Kemudian siapa nanti yang membayar hutang negara? Kita bahas di Social React kali ini. Selayaknya kita, negara juga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan negara sehari-hari. Kebutuhan negara adalah tercapainya tujuan bernegara itu sendiri, yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan diantaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka negara memerlukan sumber daya yang salah satunya adalah uang. Uang digunakan untuk membangun infrastruktur, mencukupi kebutuhan pangan, energi, dan banyak hal lainnya. Untuk menjalankan itu semua, negara membentuk suatu pemerintahan dan perwakilan rakyat melalui pemilu. Dari pemilu inilah, pemerintah dan perwakilan rakyat diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak atas nama negara. Sehingga dari hak dan kewenangan itulah, pemerintah boleh berhutang atas nama negara. Sampai di sini kita memahami bahwa negara juga memiliki kebutuhan yang tentunya jika tidak dipenuhi maka akan berisiko tidak tercapainya tujuan hidup bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain negara juga memiliki kebutuhan, selayaknya kita, negara juga memiliki pemasukan. Instrumen pemasukan negara yang paling utama adalah pajak yang dibebankan kepada seluruh warga negara yang secara hukum wajib dikenakan pajak. Dan selayaknya kita pula, negara bisa saja mengalami kondisi di mana pemasukannya tidak mampu memenuhi pengeluarannya. Lantas bagaimana jika terjadi demikian? Lagi-lagi selayaknya kita pula, negara akan berhutang. Pemerintah sebagai penyelenggara negara yang telah kita pilih melalui pemilu akan mewakili negara dan atas nama negara akan berhutang untuk mencukupi kebutuhan negara. Lalu kepada siapa negara berhutang? Pemerintah dapat melakukan penerbitan surat hutang negara kepada kreditur dalam negeri maupun kreditur luar negeri. Kreditur dalam dan luar negeri itu bisa perorangan, badan hukum, hingga negara lain. Setelah negara menerima hutang, tentunya hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara sebagaimana tadi disebutkan, yaitu pencapaian tujuan bernegara itu sendiri. Sebagaimana sebuah hutang, negara kemudian wajib membayar hutang tersebut beserta bunganya. Pembayaran hutang negara dilakukan oleh pemerintah yang tentunya menggunakan uang dari pemasukan negara. Sekali lagi, pajak merupakan instrumen pemasukan negara paling utama. Kemudian ada pula pemasukan negara dari pendapatan badan usaha milik negara. Oleh karena itu, dari pemasukan tersebut kemudian pemerintah membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Lantas bagaimana jika pemasukan negara dari pajak dan pendapatan BUMN masih tidak mencukupi untuk pembayaran hutang? Solusinya jelas. Negara akan berhutang lagi, dan lagi. Hal ini akan berdampak buruk
bagi siapapun yang menjadi wajib pajak. Karena untuk memenuhi jumlah pembayaran hutang negara, pemerintah bisa saja menaikkan tarif pajak, mengenakan lebih banyak lagi wajib pajak dengan aturan-aturan. Dari sini jelas, pajak yang dikenakan pada kita sebagai warga negara menjadi harapan utama pemerintah untuk dapat digunakan sebagai pembayaran hutang. Oleh karena itu pula, tidak salah jika dikatakan bahwa kitalah yang membayar hutang negara melalui pajak yang kita bayarkan kepada negara. Oke, setelah kita membahasnya tadi, tentunya teman-teman sudah mulai mengerti bahwa negara ternyata bisa memiliki hutang dan ujungnya adalah kita sebagai warga negara yang membayarnya. Dan satu poin yang perlu teman-teman pahami bahwa pemerintah adalah pihak yang paling mewakili atau yang paling bertanggung jawab terhadap keputusan untuk berhutang dan menggunakan hutang. Sehingga pesan kita hari ini adalah hati-hati dalam memilih pemerintah, karena korupsi, kolusi, nepotisme, dan kesalahan dalam menggunakan hutang akan berujung pada kita yang menanggung hingga anak cucu kita nanti. Sampai ketemu di Social React berikutnya.